Usir semua debt collector yang tidak mau memberikan hakmu ketika dia datang berkunjung ke rumah ataupun mereka datang ke kantor sesuai kesepakatan dengan diri Anda. Kalau dia tidak mau menunjukkan hakmu, usir mereka semuanya dari rumahmu. Mau itu pihak ketiga, FC lapangan dan segala macam. Ini perintah dari otoritas jasa keuangan. Ya, kalau dia banyak-banyak cerita, adu-adu segala macam, pokoknya banyak yang mereka lontarkan nanti karena mereka tidak mau memberikan hakmu sebagai konsumen, usir mereka dari rumah. Oke, ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan OJK, debt collector atau DC atau bill collector atau FC wajib membawa surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan atau pinjol saat melakukan kunjungan ke rumah nasabah. Ingat, wajib. Oke teman-teman, nggak ada cerita negosiasi foto segala macam, nggak boleh ditunjukkan dan segala macam. Usir. Ya, ini wajib. Habis itu, ini merupakan bagian dari peraturan penagihan yang lebih ketat, terutama diatur dalam surat edaran OJK COJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi LPBBTI. Berikut adalah poin-poin penting terkait aturan surat tugas DC atau FC menurut Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan aturan dan skema-skema yang berlaku. Ini harus dipatuhi teman-teman. Kalau dia tidak memberikan hakmu, kompak semuanya teman-teman, usir. Gak usah berbicara. Mau mereka seperti apa, saya nggak ada hubungan sama Anda. Anda pergi saja. Kayak gitu aja. Ya, ini Anda catat teman-teman semuanya. Kalau nggak, Anda save video ini nanti atau Anda share ke media Anda supaya Anda paham dokumen-dokumennya itu. Oke? Saat menagih langsung, DC lapangan wajib menunjukkan dokumen berikut kepada nasabah. Yang paling pertama adalah surat tugas resmi. Dikeluarkan oleh perusahaan pinjol atau pembiayaan yang menunjuk nama petugas tersebut. Di dalam surat tugas itu harus ada nama debt collector. Ya, nanti nama debt collector kita sesuaikan dengan ID card mereka. Ya, atau kartu identitas mereka lain, kartu pengenal mereka lain, harus sama namanya dengan surat tugas tersebut. Kalau tidak sama, Anda usir mereka keluar dari rumah Anda karena mereka asal-asal membawa surat tugas dan mereka bukan perwakilan di sebuah perusahaan untuk mendatangi diri Anda. Oke? Untuk yang kedua adalah kartu identitas. Mereka juga harus mempunyai kartu tanda pengenal resmi dari perusahaan yang memerintahkan mereka. Jadi nggak ada ceritanya IDKAR itu disembunyikan, oh tidak mau menunjukkan, tidak boleh dibaca, tidak boleh dipoto, segala macam. Ini syarat wajib. Oke, dan ini hak si konsumen, hak si debitur untuk meminta hal tersebut. Kalau debt collector tidak mampu menunjukkan, ya silahkan angkat kaki dari rumah si nasabahnya. Nanti bisa balik lagi kalau semua dokumen itu sudah lengkap. Ya, untuk yang ketiga adalah sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui oleh OJK, baik itu SPPI ataupun lembaga-lembaga lainnya yang resmi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, teman-teman. Untuk yang nomor 4, kalau yang nomor 4 ini tidak bisa diarahkan ke pinjol, teman-teman, karena pinjol itu kredit tanpa anggunan. Untuk poin nomor 4, khusus poin nomor 4 ini hanya berlaku untuk leasing dan bank. Ya, bukti jaminan fidusia terutama jika penagihan terkait penyitaan kendaraan atau aset. Ya, ini hanya berlaku buat leasing. Kalau mereka ingin menarik kendaraan Anda, dia lihat dulu bukti jaminan fidusia. Oke, setelah bukti jaminan fidusia itu ada, apakah kita akan menyerahkan unit tersebut? Oh, tidak. Nggak semudah itu juga. Ini kan syarat wajib baru. Bukan syarat untuk menyerahkan kendaraan, tidak. Beda lagi. Ya, teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, ini juga diatur, teman-teman. Batas-batas tersebut juga diatur. Bukan hanya semata dokumen-dokumen tadi yang mereka tunjukkan. Tapi mereka juga harus patuh dan tunduk
atas aturan kalau dia berkunjung ke rumah orang. Jadi ada sopan santunnya, ada batas bertamunya. Kapan jam bertamu, kapan jam datang, nggak bisa seenak mereka aja. Mereka mau datang-datang aja kayak gitu, nggak bisa teman-teman ya. Aturan kunjungan rumah dari Field Collection. Hanya setelah peringatan, DC hanya boleh datang setelah perusahaan mengirimkan surat peringatan SP sebelumnya. Ya, jadi Anda itu harus dikirimkan SP1, SP2 ataupun SP3 dulu, teman-teman. Ya, terserah yang mana nanti. Atau tiga-tiganya mau mereka kirim boleh. Setelah itu mereka kirim, baru mereka datang ke rumah. Tidak bisa mereka langsung kunjungan aja, ya. Habis itu lagi, teman-teman, yang nomor 2, jam operasional. Kunjungan hanya diperbolehkan pada jam kerja, yaitu pukul 8 pagi hingga 8 malam. Jadi nggak ada cerita mereka start lebih awal nih. Jam 6 pagi mereka sudah berkunjung, nggak ada. Itu minta sarapan namanya, itu bukan minta tagihan. Atau mereka jam 9 malam, jam 10 malam, itu minta makan malam namanya, sambil nongkrong. Bukan dalam opsi penagihan. Dan ini semuanya diatur. Ya, dan itu pun harus di jam-jam kerja. Nggak boleh juga di hari libur, nggak boleh juga di tanggal merah. Ya, Anda harus paham ini, teman-teman. Untuk poin nomor 3 di dalam aturan kunjungan ini, hari libur dilarang melakukan penagihan lapangan pada akhir pekan atau hari libur. Nah, dilarang. Oke. Poin nomor 4, larangan dan tindakan DC. DC dilarang menggunakan ancaman kekerasan fisik maupun verbal dan mempermalukan nasabah. Sebenarnya poin kunjungan ini ada lagi nih tambahannya, teman-teman. Tambahannya habis itu adalah dilarang berkunjung di luar dari alamat domisili konsumen. Oke, dan habis itu kalaupun mereka mau berkunjung di luar dari alamat domisili konsumen, harus ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, yaitunya si debeturnya, contoh berkunjung ke tempat kerja. Nggak bisa mereka langsung datang kayak gitu aja. Ya, kalau mereka langsung datang aja tanpa ada konfirmasi, berarti kata yang dilarang menggunakan ancaman fisik, verbal, dan mempermalukan ini dapat. Udah pasti kalau dia datang ke kantor itu mempermalukan. Ya, nggak mungkin enggak. Nah, itu harus teman-teman catat. Dan habis itu, 3 ini adalah hak nasabah. Itu yang saya sampaikan tadi. Hak si nasabah kalau mereka tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut, kita bisa mengusir. Mereka tidak sesuai dengan aturan tersebut, kita bisa usir mereka. Ini hak si nasabah. Nasabah berhak menolak atau tidak menerima DC di dalam rumah jika tidak membawa surat tugas dan identitas resmi. Udah, kalau mereka tidak mau menunjukkan, Anda berhak untuk menolak dan tidak perlu Anda suruh dia masuk ke perkarangan rumah dan segala macam. Usir aja, mohon maaf Pak. Selagi Anda tidak bisa menunjukkan apa yang saya minta tadi, ya silahkan Anda angkat kaki dari rumah saya. Saya rasa Anda bukan orang yang berhak tahu soal privasi saya karena tidak ada dokumen mendukung untuk saya percaya terhadap diri Anda sesuai dengan aturan OJK. Oke. Dan habis itu lagi poin nomor 2, nasabah berhak meminta DC menunjukkan sertifikat profesi. Gak ada cerita, buat apa? Kan kami sudah datang, ini sudah ada ID card segala macam. Mereka ada nggak sertifikat profesi? Kalau tidak ada, ya sudah, pergilah kau. Kayak gitu aja teman-teman. Jika DC tidak membawa dokumen tersebut, Anda berhak menolak kunjungan mereka atau melaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, itulah hak-hak Anda sebagai konsumen atau sebagai nasabah. Walaupun Anda nasabah yang telat bayar, nasabah yang tidak mampu bayar, apabila ada kunjungan, aturan-aturan tadi tetap harus Anda pakai dan tetap harus dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan yang bekerja sama dengan debt collector. Kalau debt collector banyak cerita, banyak bacot, kami tunjukkan Anda harus bayar, Anda tunjukkan aturan tersebut, teman-teman semuanya. Ya, jadi nggak ada ini saling sandra, nggak ada ceritanya saling tekan. Kami tunjukkan, Anda tunjukkan juga ya. Kami tunjukkan dokumen kami, Anda tunjukkan nih, Anda bayar hutang Anda segera dan bla 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 segala macam. Itu tidak ada teman-teman. Jadi buat Anda semuanya, jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, usir debt collectornya dari rumah Anda. Tidak usah bahas-bahas soal hutang piutang. Tidak ada yang perlu Anda takutkan. Mereka manusia, teman-teman. Mereka hanya bekerja untuk pinjol, bukan duit bapaknya yang Anda pinjam. Lagian Anda galbay hari ini, tidak mampu hari ini, sudah diperhitungkan oleh pihak
tidak sehat teman-teman semuanya. Ini surat penugasan tim lapangan atau debt collector sepanjang bulan Januari 2026 ya. Di sini dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia, Kapolri, dan Otoritas Jasa Keuangan. Surat penugasan tim lapangan debt collector dengan nomor surat 13/178 Fintech 2025 kepada yang terhormat Bapak dan Ibu pengguna aplikasi pinjaman online atau Fintech. Dengan ini menyatakan pada tanggal 5 Januari akan ada penagihan langsung ke lokasi atau tempat tinggal user pengguna aplikasi pinjaman online. Anda termasuk gabungan golongan One Prestasi berikut pasal yang dicantumkan. 1. Pasal 1238 KUHP Perdata tentang pernyataan lalai. 2. Pasal 1243 KUHP Perdata tentang ganti rugi. 3. KUH Perdata tentang perjanjian mengikat. Kami himbau agar tetap di alamat yang tertera sesuai dengan data yang kami terima dan dari pihak ke-1. Pihak pertama, adapun tugas yang ditanggungjawabkan ke kami adalah sebagai berikut. 1. Melakukan mediasi kepada ketua RT atau kelurahan setempat. 2. Menjelaskan definisi perjanjian kredit. 3. Azas hukum perjanjian antara debitur dan kreditur. 4. Mengarahkan nasabah melakukan transaksi pelunasan secara langsung di hadapan petugas dan mediator. Apabila belum ada kemampuan dalam membayar, maka akan ada penyitaan harta fisik non-fisik sesuai dengan nominal kredit beserta denda keterlambatan. Demikian surat edaran ini disampaikan. Terima kasih, hormat kami Pratama Setiawan, Bandung 2 Januari 2026. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik. Oke teman-teman semuanya. Takut nggak teman-teman mendengar hal yang seperti ini? Takut dong. Karena di sini dibumbui adanya logo dari Bank Indonesia, adanya logo dari Kapolri, habis itu adanya dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk teman-temanku yang mendapatkan hal ini, walaupun judulnya tadi dengan siap-siap ya surat tugas sudah selesai, yaitu kan supaya Anda menonton, supaya lebih detail lagi, lebih jelas lagi, supaya Anda tidak mengarah kemana-mana. Dan OJK telah mengkonfirmasi tentang kebenaran surat ini. Apakah surat ini benar dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengingat ada logo OJK ya. Ternyata teman-teman semuanya itu tidak pernah dikeluarkan oleh OJK, yang jelasnya hoax ya. OJK tidak pernah mengeluarkan surat penugasan tim lapangan debt collector. Itu adalah hoax. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan surat-surat sampah seperti ini itu tidak usah terlalu khawatir. Dan OJK telah mengkonfirmasi, telah dijelaskan sama OJK, dan hal-hal seperti ini bukan hari ini saja dan bukan kali ini saja. Ini sudah sangat sering terjadi dan sering dilakukan oleh penagih hutang gitu ya. Klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan, OJK Indonesia pihaknya mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoax. OJK tidak pernah menerbitkan surat penugasan tim lapangan sebagaimana yang beredar di media sosial. OJK juga menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi mengatasnamakan lembaga melalui kontak OJK 157 dan 157. Saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan dengan surat-surat sampah
yang selalu berkeliaran mengatasnamakan otoritas jasa keuangan, mengatasnamakan dari pihak kepolisian. Itu tidak benar gitu loh. Itu akal-akalan saja. Nah, inilah yang saya sangat sayangkan ya dari dulu. Saya sangat disayangkan buat otoritas jasa keuangan. Berkali-kali hal ini selalu terjadi, mulai dari izin palsu yang diterbitkan, mulai dari surat tugas palsu yang diterbitkan, macam-macam nama OJK ini selalu dicomot. Bahkan ya, ada yang gila-gilaan OJK ikut serta dalam menagih hutang, padahal itu juga tidak benar kan. Tapi yang sangat saya sayangkan di posisi ini adalah OJK hanya mampu klarifikasi seperti itu, tapi OJK tidak mengejar pelakunya sampai kemana. Padahal OJK itu diberi penghargaan sebagai penyidik terbaik. Ya, OJK diberi penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Harusnya hal-hal seperti ini bukan kali ini aja, bukan sepanjang tahun 2026 aja, tidak. Tapi hal ini sudah sangat sering dilakukan. Ya, sudah sangat sering dilakukan. Yang terjadi apa? OJK tidak pernah membongkar kasus-kasus yang seperti ini. Belum ada saya temukan, oh ini ternyata pelakunya yang sering mencomot-comot nama OJK, yang sering mengeluarkan surat tugas palsu, yang sering menakut-nakuti nasabah dengan surat dari OJK dan segala macam. Belum ada saya temukan OJK membongkar kasus itu. Yang ada saya temukan adalah OJK sibuk klarifikasi, ya seakan-akan ya pada akhirnya selebgram, influencer, konten kreator itu lagi yang menyebarluaskan informasi. Kalau hanya mengandalkan satu media OJK saja, media OJK kecil, tidak mampu mengcover semuanya gitu loh. Nah, buat teman-teman yang mendapatkan surat-surat seperti tadi, tidak usah percaya, itu hoax teman-teman semuanya. Tidak usah terlalu khawatir, Bang. Saya mau didatangi ke rumah, ini logonya resmi loh, katanya ada Bank Indonesia, ada kepolisian, ada OJK, debt collector segala macam. Dia bisa mencita aset saya, mengambil aset saya, fisiknya ataupun yang bergerak non-fisik dan salah teman-teman. Informasi kosong. Ya, kalau Anda menemukan hal-hal seperti itu, pasti Anda dapatkan melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. Paling sering itu WhatsApp dan email. Pasti Anda mendapatkan karena ada foto yang seperti tadi kan. Kalau dari telepon ya paling cuma suara, nggak begitu berpengaruh. Pasti Anda dapat dari 3 komunikasi tadi. Saran saya teman-teman semuanya, kalau Anda dapat, Anda bisa blokir nomornya. Kalau nomornya gonta-ganti terus dan membuat Anda panik, Anda hapus nomor Anda gitu loh. Hapus WA Anda itu gitu loh. Dengan begitu, Anda bisa tenang dan Anda tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kenapa hal-hal seperti ini selalu dibesar-besarkan teman-teman? Soal surat tugas debt collector, surat tugas FC, itu teman-teman selalu yang membiasakan itu. Anda itu terlalu berlebihan. Ketakutan Anda terhadap debt collector ini terlalu berlebihan loh. Sehingga hal itu dipalsukan semuanya. Seakan-akan semuanya mereka akan berkunjung. Mereka akan datang. Mereka akan sampai ke rumah Anda dalam waktu dekat dan segala, padahal nggak ada gitu loh. Mereka cuma duduk di kantor mereka, paling itu tugas si DC pun juga bocah-bocah bolang yang apalah gitu loh, yang nggak seharusnya Anda takut sampai sejauh ini ya. Tapi yang namanya kita lagi berada di tengah situasi yang genting ya, apalagi kita di tengah situasi yang sulit seperti ini, siapa sih yang tidak ketakutan? Biasanya teman-teman yang ketakutan berlebihan ini kan karena belum mampu jujur, belum mampu terbuka, ditambah dengan situasi yang seperti ini kan juga lumayan miris juga. Kan itu yang teman-teman khawatirkan selalu kan. Jadi saya berharap kalau teman-teman mendapatkan hal-hal seperti itu, alangkah baiknya Anda blokir langsung nomornya. Dan kalau Anda masih ketakutan soal kunjungan debt collector ke rumah, segera jujur dan terbuka dengan keluarga supaya mendapatkan supportan secara langsung. Dan kalau Anda juga mendapatkan surat-surat tadi dan Anda masih ragu, Anda bisa laporkan kepada otoritas jasa keuangan untuk mencari apakah surat ini benar atau tidak. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya biar di luar sana orang-orang juga tahu bahwasanya surat-surat yang beredar hari ini itu hoax semua dan itu tidak benar. Tidak pernah OJK yang mengeluarkan, tidak pernah BI mengeluarkan, tidak pernah Kapolri mengeluarkan. Ya, jadi logo-logo seperti itu hanya dicomot demi kepentingan busuk mereka-mereka yang memalsukan hal itu.
Ya, lagian juga namanya cuman pinjaman online, cuman fintech. Emang dia kira fintech ini cuman satu, pinjaman online cuman satu? Kan enggak kan, itu kan mereka rame. Berarti maksud mereka itu satu surat bisa dipergunakan oleh semua pinjol-pinjol.